Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resti Rasanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK Matematika dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk itu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya, jika selisih akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 2cx ditambah 19 ditambah c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai 30 ditambah c dikurangi c kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus ingat bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dari soal ini kita sudah dapat yaitu A-nya 1, B-nya 2C, dan C-nya adalah 19 ditambah C. Perlu diingat juga bahwa terdapat rumus-rumus untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama ada X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Lalu ada perkalian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Dan ada selisih X1 dikurangi X2 sama dengan akar D per A, di mana D tersebut adalah diskriminan. Nah, kata kunci dari soal ini kita bisa lihat ada jika selisih akar-akar persamaan kuadrat. Berarti kita akan menggunakan rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu X1 dikurangi X2 sama dengan akar D per A. Nah, akar D ini kan diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Kita sudah dapat tadi A-nya 1, B-nya 2C, dan C-nya adalah 19 ditambah C. Maka kita langsung substitusikan saja nilai-nilai tersebut ke dalam rumus diskriminan. Dan didapat 2C kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 19 ditambah C. Sehingga 4C kuadrat dikurangi 4 dikali 19 ditambah C. Nah, kita kembali ke rumusnya, yaitu rumus selisih akar D per A. Nah, akar D berarti akar 4C kuadrat dikurangi 4 dikali 19 ditambah C per A-nya itu kan 1. Jadi, sama saja, kita tidak perlu menuliskan, sama dengan 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari soal, karena selisih akar-akar persamaan kuadrat itu sudah diketahui. Hasilnya adalah 2. Maka sama dengan 2. Untuk menyederhanakan persamaan tersebut, maka kedua ruas dikuadratkan, sehingga menghasilkan 4C kuadrat dikurangi 4 dikali 19 ditambah C sama dengan 2 dikuadratkan menjadi 4. Setelah itu, kita sederhanakan lagi kedua ruas dengan membagi kedua ruas tersebut dengan 4. Jadi hasilnya C kuadrat dikurangi 19 ditambah C sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lebih sederhanakan menjadi C kuadrat dikurangi 19 dikurangi C sama dengan 1. Selanjutnya kita buat 0 sama dengan 20 ditambah C dikurangi C kuadrat. Nah, karena di sini sudah sama dengan soal, yaitu C dikurangi C kuadrat, tinggal kita yang belum samanya itu 20, sedangkan di soal harus 30, maka kedua ruas kita tambah 10, sehingga hasilnya 10 sama dengan 20 ditambah C dikurangi C kuadrat, yaitu 10 sama dengan 30 ditambah C dikurangi C kuadrat. Jadi hasil dari 30 ditambah C dikurangi C kuadrat adalah 10. Kita lanjut ke soal nomor 2. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C
melalui titik 5,0, 10,0, dan 0,10 jika titik minimum fungsi dicapai di titik x0, y0, maka x0 ditambah y0 adalah titik-titik. Langkah pertama, kita harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama menyusun fungsi kuadrat melalui titik potong sumbu X di X1,0 dan X2,0. Nah, kenapa ini di sumbu X? Karena dari soal melalui titik yang titik Y-nya itu 0. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa grafik ini memotong di sumbu X. Sehingga fungsi kuadratnya Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X dikurangi X2. Lalu kita cari titik puncaknya XP dikurangi YP dengan rumus susi atau sumbu simetri XP sama dengan negatif B per 2A dan ada rumus nilai maksimum atau minimum YP sama dengan D per negatif 4A dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Langkah selanjutnya kita menyusun fungsi kuadrat melalui titik 5,0 dan 10,0. Artinya x1 itu adalah 5 dan x2 adalah 10. Sehingga fungsi kuadratnya Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X dikurangi X2, kita langsung substitusikan menjadi A dikali X kurangi 5 dikali X kurangi 10. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari nilai dari A tersebut, yaitu dengan mensubstitusi titik 0,10 ke fungsi kuadrat. Sehingga X, Y sama dengan 0,10, jadi X-nya 0, Y-nya 10. Kita langsung substitusikan, jadi 10 sama dengan A dikali 0 dikurangi 5, dikali 0 dikurangi 10. 10 sama dengan A dikali negatif 5 dikali negatif 10. 10 sama dengan kali-kalikan saja menjadi 50A. Sehingga A sama dengan 10 per 50. Kita sederhanakan, maka didapat A sama dengan 1 per 5. Maka kita langsung substitusikan A 1 per 5 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Jadi 1 per 5 dikali X kurangi 5 dikali X kurangi 10. Kita langsung kali-kalikan 1 per 5 X dikurangi 1 per 5 dikali 5 yaitu negatif 1. X dikurangi 10. Maka hasilnya 1 per 5 X kuadrat dikurangi 2X dikurangi X tambah 10. Sehingga 1 per 5 X kuadrat dikurangi 3X ditambah 10. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik puncak XP, YP sama dengan X0, Y0. Fungsi kuadratnya kita sudah dapat 1 per 5 X kuadrat dikurangi 3X ditambah 10. Maka didapat A sama dengan 1 per 5, B-nya negatif 3, dan C-nya adalah 10. Maka dari itu, X0 sama dengan XP, yaitu negatif B per 2A, rumusnya ingat di awal tadi ya, sama dengan negatif 3 per 2 dikali 1 per 5, sama dengan 3 dikali 5 per 2, sama dengan 15 per 2. Lalu untuk Y0-nya sama dengan YP dengan rumus D per negatif 4A sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan negatif 4A sesuai dengan rumus diskriminan. Nah, kita langsung substitusikan negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 per 5 dikali 10 per negatif 4 dikali A-nya 1 per 5. Sehingga didapat 9 dikurangi 8 per 4 per 5. Sehingga hasilnya negatif 5 per 4. Jadi nilai X0 ditambah Y0 adalah X0-nya 15 per 2 ditambah Y0-nya adalah negatif 5 per 4. Maka hasilnya 25 per 4. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi K ditambah 2X ditambah 2K dan FA sama dengan FB sama dengan 0 jika 2B dikurangi A, 3 per 2AB ditambah dan 3A ditambah 8 membentuk barisan aritmatika. Maka nilai K adalah titik-titik.
Langkah pertama, konsep dasarnya berarti nilai FA sama dengan FB sama dengan 0. Artinya, A dan B adalah akar-akar persamaan Fx sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi K ditambah 2X ditambah 2K sama dengan 0. Nah, lalu persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X ditambah 2X ditambah 2K sama dengan 0. Akar-akarnya A dan B, sehingga operasi akar-akarnya A ditambah B sama dengan K ditambah 2, dan A dikali B yaitu 2K. Selanjutnya kita ke barisan aritmatikanya nih. Nah, dimana kan barisan aritmatika itu selisihnya pasti sama. Setiap suku ketiga dengan suku kedua, atau suku kedua dengan suku pertama. Nah, itu selisihnya sama. Jadi kita tuliskan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Kita substitusikan langsung U2 itu atau suku kedua itu tadi 3/2 AB dikurangi U1 atau suku pertama 2B dikurangi A. Sama dengan U3 yaitu 3A ditambah 8 dikurangi suku kedua yaitu 3/2 AB. Hasilnya adalah 3/2 AB ditambah 3/2 AB sama dengan 3A ditambah 8 ditambah 2B dikurangi A. Hasilnya 3AB sama dengan 2 dikali A ditambah B ditambah 8. Nah, kita substitusikan yang tadi kan operasi akar-akarnya AB itu adalah 2K dan A ditambah B itu adalah K ditambah 2. Maka hasilnya 6K ditambah 2K ditambah 4 ditambah 8. Jadi 4K sama dengan 12, sehingga didapat K sama dengan 3. Sekian video pembahasan soal dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.